Salam, salam jumpa kembali dengan saya Naomi Humble Kantor dari Batam. Apa kabarnya saudaraku dimanapun berada? Kiranya saudara semuanya tentunya ada dalam penyertaan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang masih sangat mengkhawatirkan, corona di sana sini. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang senantiasa penyertaannya tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saudara dan saya tentunya. Ya saudara, sudah lama sekali, kira-kira sudah beberapa minggu ini saudara, saya tidak membuat inspirasi renungan di GKI Eklesia Batam karena satu hal kendala sehingga channel ini tidak berkelanjutan saudara. Namun sekarang ya saya rindu kembali untuk membagikan firman Tuhan tentunya ya saudara. Karena satu hal yang kita yakini bahwa ketika firman Tuhan kita bagikan, siapapun yang mendengarnya dan siapapun yang mengimani, saya percaya hidupnya akan diubahkan Tuhan. Ya, saudara, saya juga seorang hamba Tuhan, tapi saya juga senang menonton dan mendengarkan video-video rohani yang berkualitas tentunya, sehingga berdampak sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya senang mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Gilbert, kemudian Pak Tony Daud, kemudian juga ada Ibu Heni Kristianus, begitu juga dengan Ibu Debbie Basir ya. Saya selalu mengikuti mesbah doanya saudaraku, jam 8 sampai jam 9. Walaupun saudaraku, saya sering mengadakan doa bersama dengan pekerja-pekerja, tetapi saya senantiasa mengupayakan untuk mengikuti mesbah doa dengan Ibu Debbie Basir saudaraku, karena penelan Alkitabnya sangat alami dan sangat betul-betul mudah dipahami. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan, membagikan berkat Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saudara. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya saudaraku, firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap orang ya saudara memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ya, saya memiliki pengalaman hidup bagaimana saya pernah dicaci maki, bagaimana saya pernah ya saudara dihina, bagaimana saya pernah direndahkan, bagaimana saya pernah dijahati oleh kawan saudaraku. Bayangkan saja saudara, kita sudah melakukan kebaikan, tetapi justru kita dijahati, ya, kita dicaci maki. Tapi saudara, firman Tuhan ini begitu sangat memberkati saya. Dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan.
atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow, luar biasa saudaraku. Saudara, saya pernah mendengar statement dari seorang ibu tetangga saya. Dia berkata begini, saudara, kalau saya dijahati, saya akan lebih jahat 10 kali daripada kejahatan orang itu. Wah, hati saya sangat kaget ya saudara. Luar biasa ini. Kalau dijahati, dia akan membalas 10 kali lebih jahat daripada perbuatan orang yang menjahatinya, saudaraku. Padahal firman Tuhan katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan saudara, ketika kita dicaci maki, Alkitab mengatakan jangan balik caci maki. Justru kita harus memberkati orang itu, saudara. Ini bukan gampang, saudara. Kita dicaci maki, kita malah disuruh mendoakan dia, memberkati dia. Itu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan siapapun, saudara. Tetapi saudaraku, di ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudaraku. Tentu saudara, saya dan saudara mengingini supaya hari-hari kita selalu baik dan selalu baik. Tapi bagaimana supaya kita mengalami hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan? Tuhan katakan di dalam Alkitab, supaya kita menjaga lidah kita, saudaraku. Mengapa, saudara? Lidah kita ini tidak bertulang, saudara. Begitu gampang mengucapkan sesuatu kata. Bahkan seluruh isi kebun binatang pun bisa keluar dari mulut kita, saudara. Tetapi yang Tuhan mau katakan, jaga lidahmu, supaya jangan keluar kata-kata yang merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri, saudara. Karena ada satu statement, ucapanmu adalah doamu. Ketika lidah kita mencaci maki, mengucapkan hal-hal yang jahat, maka itu juga, saudara, yang terjadi dalam kehidupan orang yang mengucapkannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita kali ini, saudara, yaitu memberkati itu harus. Amin. Memberkati itu harus. Tentu saja, saudaraku, ya, saudara pernah dipanggil oleh seseorang, baik itu anak saudara, suami saudara, atau istri memanggil suaminya, atau orang tua kita, atau pimpinan bos kita di tempat pekerjaan, teman dekat kita, teman sepelayanan, teman gereja. Jika seseorang memanggil atau kita yang memanggil mereka, saudara, pastilah, saudara, ada sesuatu yang perlu disampaikan atau kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Namun apa jadinya, saudara, kalau ketika kita memanggil seseorang dan orang tersebut tidak mau menjawab, sekalipun dia mendengar ketika kita memanggilnya, saudara, mungkin bisa lewat handphone, ya, mungkin bisa lewat WhatsApp atau apapun alat media untuk kita bisa berkomunikasi, atau memanggil secara langsung face to face, tapi kita diabaikan, saudara.
Atau ada orang lain yang memanggil kita, lalu kita mengabaikan orang tersebut. Apa yang terjadi saudara? Sungguh sangat mengecewakan. Saudara kecewa, orang tersebut juga kecewa. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi berkat, diupayakan saudaraku, supaya jangan sampai kita melukai hati orang. Saudara, dengan jelas Alkitab memberitahu kita, kenapa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Tentu ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, saudara dipanggil dan dipilih karena saudara memperoleh anugerah. Saudara diselamatkan. Saudara ditebus oleh darah Yesus. Dan yang kedua, saudara dipanggil oleh Tuhan tentunya untuk menjadi berkat. Amin saudaraku. Haleluya. Banyak orang Kristen tidak menghiraukan hal ini saudara. Banyak orang Kristen yang pura-pura gak dengar ketika Tuhan memanggil. Orang lebih suka nongkrong di diskotik, di kedai tuak, ya. Seharian mereka bisa nongkrong di sana saudara. Tapi untuk datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mereka begitu berat melangkah saudara. Belakangan ini saudara, gereja kami GKI mulai jemaatnya ini saudara, mulai berat untuk melangkah ke gereja. Alasannya corona saudaraku. Padahal sudah boleh beribadah asalkan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan gereja kami melengkapi seluruh protokol kesehatan saudara. Namun sayang saudara, ya, alasan-alasan diberikan sehingga mereka enggan melangkah ke gereja. Bagaimana saudara ketika Tuhan memanggil kita mengabaikannya? Betapa sangat menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan bahwa banyak yang dipanggil, namun sedikit yang akan dipilih. Jutaan bahkan miliaran manusia di bumi ini yang dipanggil Tuhan, dipanggil untuk menjadi umatnya, dipanggil untuk menjadi alat-alat di tangannya, dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Tapi ingatlah saudara, yang dipilih hanya sedikit saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita, tentu punya maksud. Dan kita tahu apa maksud Tuhan, karena Dia sudah memberitahukan kita melalui firman-Nya. Dan salah satu firman-Nya, salah satu perintahnya, salah satu yang dikehendakinya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, baik ketika di dalam rumah tangga, keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, di tempat umum, di tempat sosial. Saudara, ingatlah bahwa saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Orang yang memiliki hati yang baik, orang yang selalu membawa kedamaian, orang yang selalu menjadi berkat, tentunya sangat dinanti-nantikan banyak orang. Kehadiran saudara selalu dinanti-nantikan oleh banyak orang. Namun ketika saudara menjadi permasalahan, saudara suka membawa roh pemecahan, saudara suka memfitnah, saudara suka gosip, jangan harap saudara akan bisa menjadi tangan Tuhan untuk menjadi perpanjangan berkat-Nya. Oleh sebab itu saudara yang belum bertobat, lidahnya yang sering masih maki-maki suami, maki-maki anak,
atau suami maki-maki istri, mertua maki-maki menantu, mertua maki-maki cucunya, orang tua suka maki-maki anaknya, saya mau katakan bertobatlah. Karena apa yang saudara ucapkan, apa yang Anda ucapkan, itu adalah doa. Perkatakanlah yang baik, perkatakanlah yang benar, dan imani setiap firman Tuhan. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi berkat, maka perkataan, ucapan Anda juga harus yang memberkati. Kiranya firman Tuhan, renungan Tuhan yang singkat ini saudara, boleh memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan ketika saudara betul-betul menjadi alat di tangannya, memberkati satu dengan yang lain. Ada satu lirik pujian saudara yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, lirik pujian ini senantiasa menjadi satu motivasi saya. Saya selalu katakan dalam diri saya, hai Naomi, masih ada kesempatan dalam hidupmu untuk menjadi berkat, untuk melakukan perkara-perkara bersama Tuhan. Memang saudara, saya ini suara saya tidak merdu, makanya YouTube saya sedikit yang subscribe, sedikit yang like, tapi nggak apa-apa saudara. Saya percaya malaikat-malaikat di sorga akan menge-like YouTube saya, akan men-subscribe YouTube saya saudara. Mari saudara, selagi masih ada kesempatan, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Salam dari saya, Naomi Humble dari Batam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap utamakan protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan selalu memakai masker. God bless you.